Nah, gebuk sama lagi. Aduh, selangin naik tok. Nyangkin. Bukan. Duduk nih. Ringan. Bagus. Harga kopi itu sekarang semua sudah naik semua, Bli. Sudah naik semua. Di sini kan baru aja ada pembedaan yang jelas antara Robusta, Arabica. Karena dulu zaman orang tua beli kopi dicampur. Jadi kopi dicampur. Kopi Bali itu selama ini ya memang yang dikenal sih Kintamani. Kalau yang reguler pasti Pupuan, Plage. Di sini sekarang yang populer kan jenis Polsai. Yang dijual di kedai-kedai kopi Jogja itu kalau kita mau jujur itu grade 3 itu. Jarang orang dapat grade 2. Kalau dapat grade 2 pasti karena mereka punya kenalan petani. Ya, kalau di sini kita kan ya hanya satu aja bahkan kan. Karena kita sortasi akhirnya yang keluar ya hanya satu, hanya grade 1. Ternyata juga terus gini, Beli menemukan sesuatu yang menarik. Pada saat sortasi kita mau jemur itu, Ya. kan kita masukin air, yang ngambang kita pisah, kita Ya, buang lah. ya. Ternyata itu bukan kopi rusak, Oh, kopi ya. bijinya gede-gede banget, cuma isi separuh dia. Oh. Karena ringan dia ngambang kan. Terkait dengan kopi, Munduk itu sebetulnya salah satu identitasnya itu kopi. Karena Munduk itu pernah menjadi pusat kopi bahkan di Bali. Jadi cukup panjang kopi menjadi bagian kehidupan yang amat penting bagi masyarakat Munduk. Dari tahun awal 1900-an di sini sudah ada perkebunan kopi di Munduk. Dan itu berlangsung menjadi sumber ekonomi utama masyarakat Munduk itu sampai tahun 70-an. Jadi kalau Munduk tanpa kopi itu ya jelas sudah kehilangan bagian dari dirinya gitu sebetulnya. Sebetulnya saya itu sudah 6 atau 7 tahun yang lalu sudah sering ke Banyuatis. Nah, di situ waktu aku lewat Munduk nggak tahu kalau ini daerah penghasil kopi. Nah, ketika kenal Bli Komang dan Bli Putu, baru kemudian setahun yang lalu lah saya datang lagi untuk mengeksplorasi kopi di sini. Dan awalnya yaitu saya melihat kok ada indikasi geografis yang sama di Tamblingan, ada Wanagiri, Goblek, Munduk. Memang sepintas ya, tapi begitu saya ke danau dan lewat daerah sini ditunjukin sama Bli Putu, saya langsung kaget karena ini biji cerinya ini manisnya, dari sisi manisnya sudah sangat berbeda. Terus hasil bijinya jauh lebih besar kalau sudah diproses ya. Terus kemudian cita rasanya beda. Nah, cita rasa beda inilah yang kemudian saya asumsikan ketika melihat lahannya, oh memang beda.
Ini istimewa Blue-Tumblingan, tapi ya itu langka. Karena dia mempunyai ciri khas cerinya lebih manis, bijinya lebih besar walaupun dengan bibit yang sama, bahkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan itu. Tidak bisa mengklaim sebagai Blue-Tumblingan karena sudah dari segi cita rasa sebagai kopi itu sudah beda. Kopi itu kan mendapatkan momentumnya sekarang, dan saya sebagai pribadi ingin melihat petani munduk menyadari itu. Dan saya sudah memulainya dengan adik saya juga, dengan membuat kopi-kopi yang sifatnya diolah dengan benar, dikelola dengan benar, dan sehingga itu memberi nilai lebih kepada petani. Jadi polanya sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu yang menikmati keuntungan kan pengepul, mata rantainya panjang sekali, eksportir dan sebagainya. Nah sekarang mata rantainya jadi pendek, dari petani langsung misalnya ke kafe-kafe atau langsung ke konsumen, sehingga petani menikmati, penikmat kopi juga menikmati kopi yang bagus dan benar. Jadi ini peluang yang luar biasa sebetulnya. Mungkin ke depan akan, kalau menurut saya sih kopi akan individual sifatnya, bukan kopi Bali lagi atau bahkan kopi munduk lagi. Bahkan bisa disebutkan seperti yang saya punya, kopi Blue-Tumblingan. Itu kan hanya hamparan tertentu di munduk yang boleh punya hak punya nama kopi Blue-Tumblingan. Sud kene na hujannya nyedoh ya no. Wih, Jadi misi hujannya serius aduh, mana nyedoh. Suplo mang bede dog apa asal tadi? Wih, mau tak ya. Enggak tahu pun. Natural, masih ada kotorannya, jadi ini tinggal menunggu mesin pengupas, biasanya tergantung kesepakatan warga di sini. Jadi kapan mau mendatangkan mesin, jadi mesin terkumpul di satu tempat dan warga masing-masing membawa milik mereka ke tempat mesin itu bekerja atau mengupas, mesin pengupas ya. Kalau yang tidak kebun yang tidak monokultur itu sebetulnya secara alamiah mungkin saya menuruti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Jadi leluhur kami itu sebetulnya masyarakat agraris yang sama sekali tidak pernah bertani atau berkebun secara monokultur. Dan itu terbukti sebetulnya tidak pernah ada kebun atau sawah yang terkena penyakit dengan pola yang multikultur itu. Nah saya mungkin secara alamiah menuruti itu di samping mungkin ditambahan pengetahuan-pengetahuan ya. Jadi dan ternyata itu hasilnya istimewa. Ada kopi Blue-Tumblingan itu. Karena di samping kopi ada bunga, ada jeruk, ada kelengkeng. Kopinya jadi istimewa juga. Dan tidak pernah terserang penyakit. Itu lagi istimewanya. Kena ya? Ini namanya pisang rai. Pisang rai, dalamnya pisang juga, dalamnya pisang tapi diisi tepung terus kayak direbus gitu. Pisang ditumbuk. Enggak. Dalamnya pisang utuh, dibungkus dengan tepung, direbus. Oh, kayak Nogasari itu. Sedap. Ini termasuk menu favorit juga nih di Munduk ini.
Kadang orang kalau bikin banyak dikukus. Tapi ini kalau dikit-dikit ini direbus dia. Sayang ini bukan pisang ketip nih. Kalau pisang ketip enak banget.